Di era modern, kecanggihan AI berkembang pesat. Mereka menciptakan robot AI yang hidup berdampingan dengan manusia. Suatu saat terjadi kesalahan pada sistem AI yang menyebabkan perang besar dengan menggunakan nuklir dan memakan korban jutaan jiwa di Los Angeles. Selama 15 tahun setelah tragedi itu, dunia barat memusnahkan robot AI mereka. Tidak dengan Asia baru, banyak AI yang berlindung dan berkeliaran di sana. Pemerintah barat menganggap itu suatu ancaman dan memerintahkan pasukan dengan fasilitas nomad untuk memusnahkannya. Namun tidak berarti mereka memerangi wilayah Asia baru. Maya dan Joshua yang sedang bahagia karena calon anak mereka akan segera lahir mendengar keributan yang terjadi di luar. Simulan bernama Harun menyandra salah satu pasukan mereka untuk diinterogasi. Bagaimana mereka menemukan lokasi itu? Joshua memerintahkan Harun untuk mempersiapkan evakuasi dan meminta Maya untuk berkemas. Penyerangan secara tiba-tiba membuat Joshua panik. Sebagai sersan yang menyamar, rekannya memberitahu kalau penyerangan bertujuan menghabisi Nirmata. Selama penyamaran, Joshua belum menemukan Nirmata hingga saat ini. Ia memerintahkan untuk menarik mundur pasukannya karena Nirmata tidak berada di situ. Joshua tidak menyadari jika percakapannya didengar Maya. Maya sangat kecewa dengan Joshua. Ia lebih memilih meninggalkan Joe dan ikut bersama Harun yang sudah dianggap keluarga karena perilaku mereka lebih baik daripada manusia. Saat ini, Sersan Joshua dalam pengawasan khusus militer karena pihak militer ingin mengorek informasi ingatannya tentang keberadaan Nirmata. Meski tidak mengetahui keberadaan Nirmata, Joe berusaha menutupi informasi yang ia dapat selama penyamaran. Joe diperintahkan kembali bertugas karena lebih paham dengan wilayah itu. Ia diperintahkan untuk mengambil senjata canggih pengendali jarak jauh yang menurut info akan dibuat untuk menghancurkan nomad bernama Alpha O yang dibuat oleh Nirmata. Jika dibiarkan, kepunahan umat manusia segera terjadi karena bagi para robot dan simulan, manusia adalah serangga yang harus dibasmi. Joe menolak. Setelah tewasnya Maya, ia tak takut dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Intelijen memberi informasi Maya masih hidup. Ia dan yang lainnya berada di lab pembuatan senjata itu. Mereka berjanji setelah mengambil senjata, mereka akan membantu Joe membawa Maya bersamanya. We've got a location on the lab. All work with AI. Robots. Bersama tim yang lain, mereka mulai mencari lab rahasia dengan menginterogasi dan mengancam para penduduk. Di suatu tempat, Joe menemukan ruang yang terenkripsi yang diduga tempat disimpannya senjata itu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Joe terkejut jika yang berada di ruangan itu seorang kucah. Kondisi pasukan yang terpojok, Kolonel Howell meminta serangan bantuan dari nomad dan mengevakuasi pasukan yang selamat.
Di ladang di mana polisi robot mencari mereka, Joe bertemu rekannya yang sekarat lalu bersembunyi. Joe terkejut tiba-tiba bocah itu berada di situ. Ia merasa ada yang aneh dengan apa yang dilakukan bocah itu. Joe memberi info pada Howell bahwa senjata itu berupa bocah manusia. Dan karena kondisi tersebut, Joe tidak mempunyai rute evakuasi. Then you know what you have. How? It's up to you, Theo. Entiende. Mobil yang mereka tumpangi mogok. Rekan Joe yang sekarat memaksa Joe untuk kembali ke pangkalan. Namun Joe menolaknya karena jarak yang terlalu jauh dan ketatnya penjagaan. Tak lama kemudian, Joe memanggil bocah itu Alpha Omega sesuai tanda yang ada pada dirinya dan meminta mengantarnya pada Nirmata dengan menumpang mobil orang lain. We really appreciate it. It goes on your. Howell yang lolos menemukan rekannya yang tewas. Sesegera mungkin ia memindahkan kesadarannya pada simulan lain untuk mencari info kemana Joe pergi. Karena dia telah lama beberapa jam tewas, Howell tak bisa membuatnya bertahan. Mount up. Kini Joe jadi orang yang paling dicari karena telah membawa Alpha. Sebelum meneruskan pencariannya mencari Maya, Joe singgah ke temannya, Drew, yang memiliki perusahaan membuat simulan. Setelah Joe menceritakan apa yang terjadi, Drew memberitahu Joe bahwa Maya telah tewas. Apa yang diperlihatkan Howell pada Joe itu hanya akal-akalnya saja untuk menuntunnya pada Nirmata. Selain itu, Joe ingin tahu sebenarnya Alpha jenis senjata seperti apa. Setelah Drew memeriksanya, Alpha merupakan rangkaian teknologi yang rumit yang ia sendiri tak memahaminya. Teknologinya mengikuti pertumbuhan beserta kekuatannya dan puncaknya, kekuatan Alpha dapat mengendalikan sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Joe memahami kenapa Howell memburunya, karena Alpha sangat berbahaya bagi Nomad. Selama penyamaran, Drew pernah memberi Joe cincin yang digunakan Maya, di mana terdapat pelacak di dalamnya. Melalui alat pelacak Drew, Joe mengajaknya untuk mencari Maya dan memastikan tentang keberadaannya. Joe melacak sinyal itu yang menuntun mereka kembali ke rumah Joe dan Maya pernah tinggal. Ketika Joe mencari cincin Maya, pasukan Harun tiba-tiba muncul, yang akhirnya membuat Drew tewas. Jika kedatangan Joe ingin mencari Nirmata, Harun tak akan mengatakannya. Apa yang terjadi di Los Angeles dikarenakan kesalahan encoding yang dilakukan manusia. Namun mereka melimpahkan kesalahan pada para robot. Tujuan Joe hanya ingin bertemu Maya, istrinya, dan ingin membawanya pulang. Dan berharap Alpha mengantarkannya pada Maya. Nomad menghancurkan landasan mereka. Joe mencoba membujuk Alpha untuk membebaskannya dan meyakinkan bahwa Joe sangat mencintai Maya, yang menurut Alpha, Maya adalah ibunya. Harun dan yang lainnya terpaksa bersandar di pemukiman yang padat penduduk. Keesokan harinya, Joe mengambil Alpha dari pelukan Harun. Ia ingin meminta Alpha menuntunnya pada Maya. Di hari itu juga, Kolonel Howell datang beserta pasukannya menyerang tempat itu.
Alpha tidak bisa meninggalkan begitu saja ketika para saudaranya diserang. Dengan kekuatannya, ia mencoba membantu, namun Alpha malah tertembak yang membuatnya pingsan. Karena situasi berbahaya, Harun terpaksa membawa Alpha pada Nirmata. Setelah daerah pemukiman terkendali, Howell menginterogasi saudari Harun tentang keberadaan Alpha, lalu menghabisinya. Kata Harun, Alpha yang polos tidak mengetahui bahwa dirinya dibuat untuk tujuan apa. Maya membuat Alpha diam-diam ketika Joe dan Maya masih bersama. Dengan cara memindai embrio atau bisa dibilang saingan dari anak mereka, Alpha adalah satu-satunya karya terhebat Maya. Setelah sekian lama, akhirnya Joe melihat Maya yang tak sadarkan diri. Menurut biksu yang menjaganya, Maya terbaring 5 tahun yang lalu setelah serangan itu. Joe tak tega melihat Maya dan kenapa para biksu tidak mematikannya. Para biksu adalah simulan, dan simulan tak bisa melakukan hal itu. Di tangannya sendiri, akhirnya Joe mengirim Maya ke surga untuk selamanya. Howell yang tiba-tiba muncul memerintahkan Joe untuk menyerahkan Alpha dan melakukan pemindahan kesadaran Maya. Let her rest, Colonel. I told you she's dead, okay? You never let her go back. That's right. Saat mencoba menyelamatkan diri, Joe dan Alpha tertangkap. Dengan kekuatannya, Alpha menolak untuk disterilkan kekuatannya. Jenderal Anderson meminta bantuan Joe untuk menonaktifkan Alpha. Joe merencanakan sesuatu dan berbisik pada Alpha untuk memasuki mode standby. Senjata berbahaya yang dikhawatirkan dunia barat kini telah musnah. Anderson memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke pusat pembuangan daur ulang, dan Joe meminta izin Anderson untuk mendampinginya hingga ke TKP. Di waktu yang tepat, Joe memerintahkan Alpha untuk aktif kembali. Mereka berencana menuju Nomad dengan menumpangi pesawat yang tujuannya ke bulan. Joe menyuruh Alpha untuk mematikan pusat kendali, sedangkan Joe merencanakan meledakkan Nomad dengan bom waktu. Di tengah aksi Joe dan Alpha, Anderson melakukan pembumihangusan di wilayah-wilayah Asia Baru. Sedangkan Alpha saat kembali menemui Joe di tengah perlariannya bertemu dengan simulan dengan wajah yang mirip ibunya.
Di akhir cerita, bom yang dijatuhkan Anderson gagal meledak. Alfie, Joe, bahkan Maya selamat.